Shalom semuanya dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Apa kabar kita semua pada hari ini? Kita sangat bersuka cita karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kita pada hari ini. So, di mana sekalipun Anda berada, di platform mana sekalipun yang Anda gunakan, jangan lupa untuk menggunakan ruangan chat untuk berinteraksi bersama-sama di dalam ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, mari sebab kita di dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Bahkan pada hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami punya ruang dan peluang ini untuk bersama-sama di dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami istiharkan dan kami doakan ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus mendahului ibadah kami pada hari ini, sehingga akhirnya ibadah kami pada hari ini kami akan dapat merasakan Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Kau terus berkati setiap kami di platform mana sekalipun kami berada. We pray Lord Jesus, kami akan dapat merasakan yang terbaik daripada Engkau pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik dan mengalami yang terbaik daripada Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amen. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jadi apakah Anda bersiap sedia untuk mengalami yang terbaik daripada Tuhan pada hari ini? Mari sama-sama kita enjoy ibadah pada hari ini dan Tuhan memberkati. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita memuji dan merayakan nama Tuhan. Amen church. Come on church. Let's shout. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on church. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Come on church. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh pun Semua gemetar. musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi,
Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjadi kekuatan kami, yang akan selalu menjadi penolong kami. Dan semua musuh pun gemetar apabila mendengar nama-Mu Tuhan. Dan kami ingin bersorak-sorai di kemenangan Engkau Tuhan. Let's make some noise. Hey. Yes. Jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Ayo jemaat Tuhan, kita mau mengangkat Yesus Kristus kita yang termulia, karena Dia adalah milik kita dan kita adalah milik Dia. Are you ready, church? Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Already, church. Free at last He has ransomed me. His grace runs me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, you are. Come on, church. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
Jesus. You belong to me, and I belong to you. Oh. Against me, I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. We know how to sing in the church. You are chosen, not forsaken. I am who you say I am. Against me, I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. You are for me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. The sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Thank you tim Praise and Worship yang telah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan pada pagi ini. Baiklah, pada saat ini kita masuk di dalam offering sharing yang diambil di dalam Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Tuhan bukan melihat hal yang lahiriah saja, tetapi ia melihat hati. Meskipun janda itu memberikan uang yang sedikit, tetapi ia memberikan dengan cinta yang besar. Janda miskin itu mungkin hidup di dalam kekurangan, tetapi dia mahu berkorban untuk Tuhan dengan ucapan syukur. Ia memberikan seluruh nafkahnya dengan penuh sukacita. Dan Tuhan bukan melihat berapa banyak uang persembahan yang diberikan sebagai persembahan kita, tetapi berapa banyak yang tertinggal di hati kita. Orang-orang lain memberikan dengan mudah dari apa yang dapat mereka ketepikan.
sementara mereka masih memiliki banyak duit yang tersisa. Karena masih punya banyak, hati mereka lebih melekat dan bersandar kepada harta milik mereka. Tetapi janda miskin itu memberikan kesemuanya dan selanjutnya ia hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu, Tuhan bukan hanya ingin Tuhan bukan menginginkan uang kita, tetapi Tuhan menginginkan hati kita, seluruh keberadaan kita. Ia tidak pernah berkurangan sebab langit dan bumi serta segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Diri kita pun adalah miliknya. Tuhan mau agar kita, umat ciptaan yang telah ditebus olehnya, dengan hati yang mengasihi, bersyukur dan penuh sukacita mempersembahkan diri kita kepadanya dan hidup bersandar kepadanya. Baiklah, sebelum kita memberi wang persembahan kita, mari sahabat kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Bapa. Tuhan Bapa kami di syurga, segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi setiap pribadi kami yang hadir pada pagi ini. Tuhan, sebentar lagi ya Bapa, kami akan memberi wang persembahan kami ke dalam kantung Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan itu datang daripada hati, dari hati yang ikhlas ya Bapa, dari hati kami yang terdalam ya Bapa. Biarlah kami belajar untuk menjadi janda miskin ini ya Bapa, di mana kami memberikan segala kepunyaan kami kepada Engkau ya Bapa, dan terus meletakkan pengharapan iman kami dan terus bersandar di dalam kepada Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-Mu yang akan menguruskan keuangan gereja kami ya Bapa. Engkau pakai ya Tuhan, Engkau beri dia hikmat serta kebijaksanaan dalam menguruskan hal keuangan gereja kami ya Bapa. Biarlah setiap apa yang dia lakukan Tuhan itu berkenan kepada Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat untuk memberi ya Bapa, Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau berkati pekerjaan mereka, mungkin persekolahan mereka juga Tuhan, Engkau berkatilah mereka ya Bapa. Dan bagi tangan-tangan yang telah memberi juga Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, dalam pekerjaan persekolahan mereka ya Bapa. Dan Engkau yang terus menyertai mereka Tuhan, Engkau terus berkati mereka ya Bapa. Dan lewat persembahan ini ya Bapa, kami dapat memberkati setiap orang yang memerlukannya Bapa. Sekali Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas segalanya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk menyalurkan uang persembahan boleh dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita boleh melakukan transaksi dalam talian ke bank Public Bank Berhad 318-4963-400 Breakthrough Worship Community Church, atau bolehlah scan QR code yang ada di skrin dan letakkan BWCC Online sebagai rujukan. Dan jangan lupa untuk screenshot receipt transaksi dan hantar ke nombor 011542587751. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. So, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita berikan hati kita, fokus kita untuk mendengar, meletakkan setiap daripada akal fikiran kita, telinga kita kepada Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan ataupun renungan firman Tuhan yang akan saya khotbahkan pada pagi hari ini ada di dalam Filipi 3 ayat 1 hinggalah ayat yang ke-16. Yaitu Filipi 3 ayat 1 yang sampailah ayat yang ke-16. Mari saya bacakan untuk setiap daripada kita. Ayat pertama, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah,
dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari 8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku mengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan menyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk setiap daripada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di mana tempat kami berada Tuhan. Tidak kira walaupun tempat kami jauh Tuhan, walaupun masa kami tidak sama ya Bapa, kami akan menggunakan platform ini Tuhan Yesus, online ini secara online ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap daripada jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami lain yang kami guna, persiapan kami ya Tuhan, untuk setiap daripada anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ataupun khotbah pada pagi hari ini Tuhan, itu akan banyak memberikan dorongan, akan banyak memberikan pertolongan, kesegaran, pertobatan, dan juga kesenangan untuk setiap daripada mereka yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pada saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Amin. Haleluya. Tajuk khotbah saya pada pagi hari ini adalah Build Our Foundation. Bina dasar iman kita. Kenapa surat Paulus dia menulis surat ini terutamanya untuk jemaat di Filipi? Kalau kita lihat latar belakang surat ini, sebenarnya surat Paulus ini adalah surat yang Paulus tulis untuk jemaat di Filipi. Ini adalah salah satu buku dalam bagian Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen, yang merupakan surat yang dihantarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya. Seperti yang kita tahu, actually surat-surat ini adalah di mana Paulus sendiri dia berada di dalam penjara. Di dalam penjara, dia menuliskan surat kepada setiap daripada jemaatnya di Efesus, di Kolose, di Filemon, dan sebagainya. So ini adalah apa yang telah Tuhan nyatakan kepada Paulus dan dituliskan kepada jemaat-jemaatnya di Filipi. Kalau kita lihat bagaimana Paulus sendiri, dia adalah seorang yang sangat eager ataupun sangat berapi-api. Bahkan dia adalah seorang pribadi yang suka menulis surat kepada jemaat-jemaatnya. Kita lihat di mana dia starting dengan ayatnya, menulis hal ini kepadaku tidaklah berat, tapi memberikan satu kepastian kepada setiap daripada jemaat yang ada di sana. Kalau kita lihat daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-7, ini merupakan salah satu di mana peringatan ataupun nasihat yang Paulus nyatakan kepada jemaatnya di Filipi. Jadi pada ayat ini kita lihat
Paulus menceritakan untuk setiap daripada mereka untuk tidak sesat, untuk tidak mudah jatuh, tidak mudah terpengaruh dengan penyunat-penyunat palsu, dengan pengajar-pengajar sesat dan sebagainya. Jadi di dalam banyak daripada iman mereka, walaupun mereka masih baru, walaupun mereka baru saja menerima Tuhan dan memberikan pemberitaan yang baru ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka agar terus tetap setia, terus tetap teguh di dalam iman mereka. Nah, itu adalah daripada yang pertama, apa yang dapat intipati surat Paulus di dalam Filipi 3 ayat 1 hingga ayat 16 ini. Namun daripada poin pertama yang saya ingin kongsikan adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Paulus dia menegaskan untuk setiap daripada jemaat di Filipi untuk build their foundation, untuk membina dasar iman mereka. Bagaimana mereka ingin membina dasar iman mereka? Yang pertama-tama adalah mereka harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita lihat daripada ayat 7 sampailah ayat yang ke-10, Tuhan katakan bahwa setiap apa yang telah dialami, Rasul Paulus dia adalah orang yang sudah membaca Alkitab, dia sudah membaca kitab Taurat itu sendiri, dia sudah mungkin dia sudah hafal dan dia telah melakukan semua apa yang dikatakan oleh kitab Taurat. Tapi walaupun dengan pengenalan itu, walaupun dengan kedudukan Rasul Paulus itu, dengan apa yang dalam hidupnya sendiri yang sangat mewah, dia menganggap itu semua adalah sampah. Tapi mengenal Tuhan secara pribadi, itulah yang menjadikan keuntungan bagi dirinya. Karena dalam ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Daripada ayat 10 ini pada poin yang pertama ini, dalam kita membina dasar iman kita, first adalah kita kena mempunyai hubungan dengan Allah. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Mungkin kita tanya diri kita, adakah kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita? Atau itu cuma sekadar dasar yang kita kenal seperti nama saja? Ataupun kita kenal secara pribadi dalam kehidupan kita, secara dalam pengalaman kita, pada saat kita dalam kesusahan, adakah kita berpaling kepada Tuhan? Ataupun mungkin saat kita gembira, pada saat kita gembira di situ kita tidak berpaling kepada Tuhan. Pada saat susah saja kita mengenal dan juga berpaling kepada Tuhan. Ayat yang pertama dalam kehidupan kita untuk kita membina dasar kita adalah untuk kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Nah, itu daripada poin yang pertama. Daripada poin yang kedua, yaitu membina dasar. Membina dasar, build your foundation. Nah, seperti daripada tajuk sama dengan daripada tajuk khotbah yang saya ingin ceritakan, kenapa kita harus membina dasar kita? Karena apabila kita membina dasar kita, sangat senang ataupun kita akan berdiri teguh di mana ada pengajaran palsu, di mana ada banyak perkara-perkara negatif yang cuba datang untuk mempengaruhi kita. Kita akan sentiasa stand firm karena kita membina dasar kita. Sebab itulah bagaimana kita membina dasar kita adalah dengan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Jangan terlalu penuhi diri kita dengan benda-benda yang tidak baik, dengan media sosial, dengan perkara-perkara yang banyak membuang masa. Tapi penuhilah diri kita dengan firman Tuhan. Bukan setakat daripada firman Tuhan, belajari firman Tuhan itu dengan Bible study, dengan mendengar khotbah-khotbah, mendengar hujah-hujah, dan juga mengalami firman Tuhan itu sendiri. Sebab itu kenapa Rasul Paulus menasihati setiap daripada jemaat di Filipi supaya mereka tetap berdiri teguh, tetap menyelidiki firman Tuhan itu. Karena akan ada ramai nabi-nabi palsu, akan ada ramai penganut-penganut yang coba untuk menyesatkan mereka. Ada banyak pengajar-pengajar sesat dan sebagainya. Seperti mana juga di dalam dunia ini, kalau kita lihat di media sosial, banyak orang mengkongsikan firman Tuhan, bahkan menggunakan firman Tuhan untuk memenuhi agenda mereka masing-masing, menggunakan firman Tuhan untuk menyokong
perbuatan mereka. Dalam firman Tuhan dikatakan Allah itu kasih, bah. Maksudnya saya harus mengasihi orang di sekeliling saya, tidak kira jantina. Maksudnya kalau saya seorang lelaki, saya juga boleh mengasihi lelaki tersebut. Saya boleh mengawini lelaki tersebut. Ada banyak perkara-perkara yang negatif, ada banyak perkara-perkara yang digunakan oleh media sosial pada saat ini untuk menggunakan firman Tuhan itu sendiri sebagai agenda untuk sebagai bukti yang boleh menyokong agenda mereka. Nah, berwaspadalah saudara-saudara. Setiap daripada kita akan ada banyak benda-benda yang coba untuk mempengaruhi kita. Namun kalau kita bina dasar kita dengan membaca firman Tuhan, dengan menyelidiki firman Tuhan dengan lebih lagi, amat sukarlah untuk kita dipesongkan daripada kebenaran. Sebab itu dikatakan di dalam firman ini dikatakan seperti juga di dalam ayat 9, dan berada di dalam dia, dalam ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran kerana kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sebab seperti mana juga Paulus, dia sudah membaca setiap daripada kitab Taurat, tapi bukan setakat itu saja, bukan kebenaran kitab Taurat ataupun kebenaran diri dia sendiri saja yang akan menyokong setiap daripada pegangan teguh yang dialami, tapi pengenalan akan firman Tuhan, kepercayaan yang ada di dalam firman Tuhan itu yang membuatkan Rasul Paulus atau setiap daripada diri kita itu terus berdiri teguh. Amin. Sebab bagaimana untuk kita menilai diri kita, adakah dasar kita sudah cukup, ataupun firman, ataupun kita lihat bahwa pengenalan firman Tuhan itu sudah cukup dalam hidup kita. Karena kalau itu sudah cukup, kalau betul-betul kita sudah masuk untuk mengenal firman Tuhan, amatlah tidak mudah untuk kita dipesongkan. Bahkan kita akan terus setia, tidak kira apapun tawaran ataupun pengenalan daripada perkara-perkara luar yang coba untuk memesongkan kita. Amin. Nah, itu daripada 2 poin yang saya kongsikan pada pagi hari ini. Poin yang ketiga adalah menyediakan jalan. Nah, menyediakan jalan, prepare the way. So, setiap daripada kita sendiri telah diberikan satu kepercayaan. Once yang pertama kita menerima Tuhan, yang kedua kita pelajari firman Tuhan, yang ketiga adalah kita harus menyediakan jalan. Kita harus mengkongsikan firman Tuhan itu sendiri pada setiap daripada apapun yang kita lakukan. Tidak kira di mana tempat kita berada. Jadi pada saat kita memberitakan Injil, kita menceritakan Injil, menceritakan Yesus, menceritakan pribadi keselamatan kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita, kepada orang sekeliling kita. Jadi itu adalah menunjukkan kita sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kedatangan yang kedua kalinya. So kita percaya yang pada saat ini mungkin isu yang terlalu hangat pada saat ini, di mana peperangan yang terjadi pada saat ini di Israel. Mungkin kalau daripada pendapat daripada Palestina, mereka akan menganggap Palestina itu harus dibebaskan, dan juga untuk Israel itu harus melindungi diri mereka harus defend themselves begitu. So itu kenapa kalau bagi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa benda ini akan terjadi, karena di dalam firman Tuhan dia sudah menyatakan bahwa apabila Yerusalem itu dikepung, pada saat semua negara cuba untuk mengepung Yerusalem, pada saat itulah Tuhan akan datang untuk membela orang Israel. Nah, namun adakah kita bersiap? Adakah kita sudah siap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Amin. Walaupun actually memang di dalam tajuk khotbah saya adalah untuk build our foundation, tapi actually dalam firman Tuhan yang kita baca ataupun setiap daripada study ataupun khotbah-khotbah yang selalu kita dengar, banyak tentang emphasize untuk mempersiapkan setiap daripada
umat-umat Tuhan, karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu pasti akan terjadi. So itulah kita sebagai orang Kristen, kita akan mendoakan dua-dua pihak. Kita akan berkati Israel, kita akan berdoa juga untuk setiap daripada Palestina. Kita berkabung bersama-sama dengan mereka sendiri. Peperangan itu memang suatu perkara yang sangat dahsyat. Namun Alkitab telah menulisnya. Alkitab itu sudah menuliskannya, dan sekarang ini sedang semakin digenapi. Tanda-tanda Tuhan semakin hari semakin digenapi untuk menyatakan bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya. So pada saat kita memberitakan Injil di tempat-tempat kita, di tempat sekeliling kita, kita sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, daripada Filipi 3 ayat 1-16 ini, daripada kesimpulannya ingin saya sampaikan untuk setiap daripada kita. Sebab itu apabila yang pertama itu mengenal Tuhan adalah kerana pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disitulah bermulanya iman seorang Kristen. Disitulah bermulanya perjalanan kita sebagai orang percaya. Namun dia bukan stop di sana saja. Dia bukan stop untuk kita kenal Tuhan, menerima Tuhan sampai situ saja. Tidak. Dia harus ada satu proses yang kedua, yaitu untuk membina dasar. Membina dasar kita. Apabila kita membina dasar kita, disitulah iman kita akan semakin teguh. Pencobaan akan datang dalam hidup kita dan kita akan semakin teguh. Walaupun pencobaan itu datang dan kita jatuh, kita akan sentiasa berbalik kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan menghendaki untuk setiap daripada kita kembali kepada pangkuan Allah. Apabila kita berdosa, kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta ampun dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, yaitu untuk menyediakan jalan. Apabila kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah membina dasar, the foundation di dalam hidup kita. Kita harus kongsikan firman Tuhan, kita harus kongsikan Injil yang ada di dalam diri kita kepada setiap orang, ke setiap daripada diri kita. Sebab itulah kenapa di dalam hidup kita, terutamanya untuk mereka yang sedang melayani pada saat ini, kenapa dalam hidup kita selalu melayani. Bahkan macam yang saya penting katakan, macam kalau kamu perasan, kalau diri saya sendiri susah untuk saya, contohnya kalau saya ada masa saya tidak ada pelayanan pada hari Ahad, saya rasa macam saya perlu buat sesuatu, macam tidak senang. Saya rasa saya harus melayani juga. Ataupun mungkin daripada setiap daripada kita, contohnya untuk pagi hari ini, mungkin ada yang penat, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Tapi kamu ada satu perasaan juga yang, saya mesti pergi gereja, saya harus pergi gereja, saya harus mendengar firman Tuhan. Mungkin ada yang lambat bangun, saya tidak pergi gereja hari ini. Saya mesti buat satu renungan begitu. Lepas itu kamu cari video-video online. Mungkin seperti pada saat ini, mungkin ada yang sedang melihat video ini secara online. Mungkin pada waktu malam dan sebagainya. Ataupun mungkin masa devosi. Saya perlu ikut devosi pukul 5:30 pagi, walaupun awal saya harus ikut juga. Kalau kamu ada perasaan seperti itu, ingat, inilah yang dipanggil sebagai the conviction of your foundation. Conviction dalam diri kamu, dimana apabila firman Tuhan itu sudah diletakkan di dalam diri kamu, firman itu akan terus bekerja dalam setiap daripada kita, yang membuatkan kita terus melayani Tuhan, tidak kira apapun juga. Nah, itulah sebab kenapa walaupun kita penat, walaupun kita ada masa untuk tidak melakukannya, tapi kita tetap melayani. Walaupun kita dikomen ataupun mungkin kita tidak dihargai dalam pelayanan, kita masih lagi melakukannya. Why? Because daripada firman Tuhan ataupun the conviction, firman Tuhan yang telah menjadi conviction dalam diri kamu, yang membuatkan kamu terus untuk melayani, tidak kira apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kalau itu terjadi dengan setiap daripada saudara, maksudnya Tuhan sedang bekerja di dalam diri kamu, setiap daripada diri kita. Saya percaya ini bukanlah perkara yang senang untuk menceritakan firman Tuhan, untuk mengkongsikan siapakah Yesus dalam hidup pribadi kita. Namun saya percaya ada banyak cara di mana kita dapat mengkongsikan firman Tuhan, melalui hidup kita sendiri, melalui perkataan kita, melalui apapun yang kita buat, melalui apapun yang kita post dan sebagainya. Ini boleh ditampilkan, bukan setakat untuk memaksa orang untuk menerima Tuhan dan sebagainya. Nah, sebelum saya akhiri khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin kita masuk di dalam
penyembahan. Kita ingin memuji, muliakan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yes Lord. Mari kita sembah Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Dapati, aku tetap setia. Kau dapati, aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk setia daripada anak-Mu ya Bapa. Pada hari ini Kau berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau berkati setiap mereka ya Tuhan, dalam hidup mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, inilah kami, selidiki hati kami Tuhan. Biar kami terus teguh di dalam firman-Mu Tuhan, berdiri teguh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, dan berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah iman kami Tuhan, biar kami terus membina dasar iman kami Tuhan, dalam melalui daripada firman-Mu, dalam hidup kami, melalui daripada gereja kami ya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah tadi perkongsian firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Brother Johnny dengan bertemakan tema kita pada bulan ini, yaitu Build My Life. Saya percaya kita semua sangat diberkati, amin. Nah, seterusnya kita akan masuk di dalam ruangan announcement and highlights. Highlights kita yang pertama pada hari ini adalah berkenaan dengan weekly activities BWCC dan DCC. Mari kita sama-sama saksikan video ini.
Itulah tadi video highlights mengenai weekly activities bagi gereja BWCC DCC. Jika anda ingin menyertai kami, sila komen di ruangan chat dan Asya kami akan berinteraksi dengan anda dan kami akan directkan anda kepada branch yang berdekatan dengan anda. Announcement kita yang kedua adalah berkenaan dengan pemberian dan persepuluhan kita. So, jika anda ingin menyalurkan pemberian dan persepuluhan anda ataupun tithes and offering anda ke BWCC Online, anda boleh melakukan online transfer ataupun scan QR code yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk letakkan BWCC Online sebagai reference dan jangan lupa untuk screenshotkan resit transaksi anda sebagai bukti transaksi dan WhatsAppkan ke admin BWCC Online. Sekian saja highlight and announcement untuk minggu ini. Nah, kita sudah sampai ke pengakhirnya ibadah kita pada hari ini. Namun demikian, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di waktu dan platform yang sama. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama di dalam closing prayer dan benediction. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari pada saat ini saya membawa setiap daripada kita untuk kita mengangkat tangan dan saya akan mendoakan berkat untuk setiap daripada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, Tuhan, terima kasih untuk setiap daripada kami, Tuhan, persekutuan dan juga setiap mereka yang telah melayani pada pagi hari ini, ya Tuhan. Berkati mereka, Tuhan, dengan berlipat kali ganda, Tuhan, atas pelayanan yang mereka telah dengar, Tuhan. Berkati juga, Tuhan, dengan jemaat Engkau, ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarpun Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar firman yang telah mereka dengar, Tuhan, itu akan berbuah dalam diri mereka, Tuhan. Dan juga seperti benih yang tertanam dalam hati mereka. Dan pada saat ia berbuah, Tuhan, itu akan banyak memberkati setiap orang yang melihat mereka, Tuhan, yang melihat buah tersebut. Maka mereka akan terinspirasi dan mau untuk mengenal Engkau dengan lebih lagi, ya Bapa. Tuhan, saya berdoa, Tuhan Yesus Kristus, untuk daripada jemaat-Mu, ya Tuhan Bapa, pada saat ini, untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang tidak sihat, mereka yang penat secara rohani dan juga secara jasmani, Tuhan, Engkau berkati mereka, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka inspirasi, berikan mereka tenaga yang baik, Tuhan, kesehatan yang baik, Tuhan, dalam kehidupan mereka. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita memberikan berkat pada pagi hari ini. Tuhan Bapa, Tuhan, saya berdoa untuk setiap daripada jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan, karena Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saya berdoa, Tuhan, untuk berkat melimpah untuk setiap daripada jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, kuasa dan iman kami, Tuhan, kami serahkan ke semuanya kepadamu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.